Halo, salam jumpa lagi dengan channel catatan harian pasien Parkinson. Semoga kondisi sahabat-sahabatku dalam keadaan senantiasa sehat, bersemangat, masih bisa tersenyum, dan bahagia. Baiklah, menyambung video-video terdahulu, di sini saya akan melanjutkan sharing atau bercerita seputar kehidupan pasien Parkinson. Ya, 2 tahun terakhir sebelum dirawat oleh Mayora, disitulah yang paling terpuruk bagi si Parkin dalam menjalani kehidupannya dengan menderita Parkinson. Namun rasa syukur tetap Parkin rasakan di tengah-tengah penderitaan seperti itu. Tuhan selalu menyapa, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu tidak meninggalkan si Parkin di dalam menjalani menapak sejarah hidupnya. Disitulah peran para serikandi-serikandi yang luar biasa dari lingkungan di mana tempat saya tinggal. Komplek di mana tempat saya tinggal di Puri Bintaro Hijau, di lingkungan Johannes Paulus II Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro. Sungguh luar biasa saya rasakan. Sahabat-sahabatku, tinggal di tempat di mana kondisi sosial, kondisi lingkungan yang di sana sosialitasnya begitu tinggi, begitu bagus. Hubungan antar warga, hubungan antar keluarga dibangun suatu keharmonisan, saling perhatikan dalam suka dan duka. Itu yang saya rasakan. Mengapa saya harus bersyukur, saya mensyukuri anugerah Tuhan yang luar biasa melalui tangan-tangan para serikandi-serikandi yang luar biasa. Mulai terpuruk di 2 tahun terakhir, disitulah para serikandi itu berperan penting dalam hidup Parkinson, dalam hidup si Parkin, dalam hidup si Minto Bedot. Yang dulunya Minto biasa bedot, bas bedot. Di 2 tahun terakhir itu sama sekali nggak kuat bedot lagi. Bisanya ya duduk, bisanya ya termenung sendirian di rumah tatkala anaknya berada di asrama. Sepanjang waktunya, tiap harinya dilaluinya dengan sendiri selama 2 tahun terakhir itu. Disitulah banyak hal yang harus Parkin syukuri. Di mana tegur sapa, di mana mengunjungi, di mana berbagi rezeki, di mana secara spiritualitas menghadirkan sosok pastor untuk memberikan minyak suci, kunjungan pastor ke rumah, dan kunjungan sahabat-sahabat lingkungan ke rumah juga. Itu atas upaya dari serikandi-serikandi lingkungan Johannes Paulus II yang sangat luar biasa dan sangat memperhatikan teman-temannya yang berada dalam kesesakan, kesulitan, kesempitan di dalam menjalani perjalanan hidup. Di dalam lingkungan kami itu ada beberapa orang yang seumuran dengan saya juga yang sedang menderita sakit. Bu Mimin kena kanker yang akhirnya karena sayang Tuhan dipanggil Tuhan juga. Kemudian Pak Fran juga demikian, akhirnya dipanggil Tuhan juga. Sekarang yang masih tersisa menjadi beban lingkungan, menurut saya beban lingkungan, tapi baik oleh para serikandi nggak boleh kata sebagai beban. Itu masih ada saya, Pak Efek Suminto, dan satu lagi ada Bu Sri Utami yang juga sakit yang lumayan berat juga, kena stroke juga. Mengapa saya katakan serikandi yang luar biasa dari lingkungan kami itu?
Bagaimana tidak luar biasa? Mereka bekerja, mereka harus mengurus keluarga, mereka harus mengatur rumah ketika sang suami juga bekerja, tetapi masih sempat meluangkan waktu untuk mengurus, memperhatikan orang-orang yang sakit di lingkungan kami. Mungkin kalau saya menyebutnya ada yang terlewati, mohon maaf, karena mungkin memori ingatan saya yang kurang bagus ya. Di sana ada sosok Mbak Novita, Bu Novita Donatus Mulyono, sang ketua lingkungan. Di sana ada Bu Maria Retno, istri dari Pak Nardi. Di sana ada juga Mbak Winarti, istri dari Mas Pur. Di sana ada juga Bu Maria Magda, Bu Magda, istri dari Pak Petrus. Di sana ada juga Bu Lena, istri dari Pak Wahyana. Di sana ada juga Mbak Tuti, istri dari Pak Moko, Tap Moko. Dan ibu-ibu yang lain yang mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu karena ingatan saya yang agak masih belum tertata rapi. Nanti saya benahi di video berikutnya, yang terlewati nanti saya sampaikan juga. Nah, peran mereka apa dalam hidup saya, dalam hidupnya si Parkin dan juga hidup saudara kami yang juga sedang sakit? Memperhatikan. Perhatian bukan dalam bentuk hanya melihat, menyapa saja, tapi mengunjungi secara rutin. Setiap minggu itu 2 kali dikunjungi oleh ibu-ibu itu tadi. Biasanya hari Selasa dan dari Kamis atau Jumat. Apa yang dilakukan? Satu, mendoakan, menghibur, dan juga berbagi rezeki. Setiap datang senantiasa membawakan rezeki berupa makan ataupun kue ataupun apa saja yang mereka anggap bisa sebagai berbagi rezeki kepada yang sedang membutuhkan, yang sedang sakit. Itu saya yang terharu mensyukuri kondisi yang ada itu. Ketika mereka datang, saya hanya bisa mengucapkan selamat datang dan terima kasih, Tuhan berkati mereka. Karena apa? Mereka tahu pada kesendirian saya sulit untuk mobilitas pribadi dan tidak pernah keluar rumah. Karena keluar rumah berjalan begitu, khawatir kalau jatuh dan nggak ada yang tahu. Maka selama 2 tahun terakhir itu saya ada di dalam rumah terus dan tidak kemana-mana, termasuk menggereja pun juga sedang off. Tapi kebaikan dari lingkungan dan gereja senantiasa dikirim komuni, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, oleh Pak Budi Santoso sebagai prodiakon kami. Nah, kembali pada peran para Sri Kandi tadi. Sehingga seperti yang disabdakan oleh Tuhan, ketika kamu memberikan tumpangan kepada saudaramu yang sakit ini, itu sama dengan memberikan tumpangan kepadaku, kepada Tuhan maksudnya. Ketika kamu berbagi rezeki, memberi makan kepada saudaramu yang sakit ini, itu sama kamu juga memberi makan kepada saya, Tuhan maksudnya. Itu dalam pemahaman Katolik. Dan saya juga merasakan sapaan Tuhan, hadirnya Tuhan melalui orang-orang atau sekali-sekali yang luar biasa itu. Kadang membawakan kue untuk teman minum, katanya begitu. Karena air minum yang ada di meja saya, air minum yang pemberani, nggak ada temannya. Bahasa Jawanya
niki lho Pak, nggih konco ngombe wedang. Walaupun minum minum tehnya itu sendiri, tapi biar ada temannya diberikan kue. Tidak hanya kue, Mbak Novi itu sering kali ketika pagi, ketika Mas Mul berangkat kerja, berbagi rezeki kepada saya juga berupa sarapan pagi. Pernah suatu ketika diajak sarapan pagi bersama dengan Mas Mul, di mana Mbak Novita menyediakan menu sarapan pagi dan dibawa ke tempat saya, dan Mas Mul juga makan bersama saya. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saya, di mana mereka sampai sebaik itu. Berutang budi bagi mereka, hanya bisa mendoakan mereka semoga Tuhan memberkati mereka dan dibalas oleh Tuhan dengan limpah karunia pada mereka. Itu sering dilakukan. Juga tiap Selasa dan Kamis itu yang rajin datang mewakili ibu-ibu lingkungan yaitu Bu Maria Retno. Membawakan lauk dan sayur. Kemudian juga kadang nasi lengkap dengan lauk dan sayurnya. Itu juga rahmat dari Tuhan yang harus saya syukuri tengah-tengah penderitaan saya. Yang tidak lebih, yang tidak kalah lebih berperan juga di sosok Ibu Win. Ibu Winarti itu adalah suami Mas Purwati yang bekerja di Tarakanita. Itu luar biasa di dalam kepeduliannya. Selasa pagi atau Kamis atau Jumat pagi, kadang bersama Bu Maria Retno, pernah juga bersama Bu Agnes, selalu datang ke rumah. Pintu pagar tidak selalu saya gembok, pintu selalu terbuka. Karena kesulitan dalam mengunci pagar dan membukanya, maka tidak saya gembok. Mereka panggil nama Pak Minto, Pak Minto. Minto Pedot. Sampai terharu saya menunjukkan kembali peran mereka itu sungguh luar biasa. Bahkan tidak hanya berhenti di pagar, tapi mereka biasa masuk ke rumah saya. Bukan berarti apa-apa, tapi terbiasa untuk datang bertandang dan masuk rumah. Disiapkan menu yang mereka bawa itu ke meja makan saya. Diambilkan piring, sendok dari dapur saya, tertata di meja makan. Ini Pak untuk sarapan pagi, kalau sudah makan ya untuk makan siang nanti. Nah itu. Jadi selama ini yang saya khawatirkan terkait dengan saya tidak bisa makan, tidak bisa mendapatkan rezeki karena sudah pensiun dini, tidak bekerja lagi, itu dibuktikan dengan adanya perjuangan para sekali yang luar biasa untuk berbagi rezeki dan empati kepada saya. Benar ini ya Tuhan bahwa burung di udara, walaupun mereka tidak menanam, mereka akan menuai dan merasakan rezeki dari Tuhan. Nggak tahu tanaman apa yang sudah saya tanam, dan Tuhan membalasnya dengan rezeki dari para serikandi yang luar biasa itu. Suatu ketika di 2 tahun terakhir itu saya benar-benar kehabisan obat. Obatnya telat karena beli di apotek dan rumah sakit semua nggak ada, kosong. Habis kontrol dari rumah medika pada
ke dokter Patricia, semua kosong. Bahkan farmasi di rumah sakit Medika itu pun juga tidak ada stok dan baru habis. Padahal obat tersebut adalah obat yang bagi saya cukup bisa memicu, cukup bisa membuat lentur kekakuan karena Parkinson, yaitu Eximer dan Cifrol setelah Stalevo. Saya hanya pasrah pada Tuhan. Kemudian saya tergerak untuk memposting di WA saya kepada grup lingkungan yang punya bahasa untuk bulan atau minggu ini kesulitan mendapatkan obat. Siapa tahu di antara sahabat-sahabat lingkungan bisa untuk mencarikan. Kembali para Sri Kandi itulah yang mereka dengan segera, dengan perjuangan mereka untuk hunting obat tersebut di semua apotek yang ada di sekitar Bintaro dan Tangerang Selatan serta rumah sakit. Cifrol akhirnya didapatkan oleh Mbak Novita dan juga Stalevo, di mana dua obat itu obat yang mahal. Stalevo itu satu tube isinya 30 butir itu harganya 700 sampai 900 ribu. Kemudian Cifrol juga nggak kalah mahalnya. Kemudian yang Eximernya tidak mereka dapatkan karena Eximer disinyalir pada disalahgunakan sehingga ada pembatasan peredaran Eximer selama saat itu. Nah, setelah seminggu saya agak terkapar juga karena telat obat. Tuhan menyapaku, Tuhan menjamahku dengan bantuan para Sri Kandi tersebut. Dan mereka pure murni membantu dengan ikhlas. Ketika mau saya ganti pemberian obat itu, mereka tidak mau. Anggaplah ini adalah rezeki dari kami untuk Pak Minto. Nah, itu saya menjadi ternyuh, terharu atas kepedulian mereka. Kemudian di video yang lalu juga saya katakan, Tuhan kau berikan aku 1000 butir, 100 butir maksudnya, 100 butir Eximer dari Palembang. Di saat itu juga saya posting ke grup Parkinson Indonesia yang diberi nama grup keluarga Parkinson. Di sana katakan juga siapa dari teman-teman sahabat-sahabatku bersama penderita Parkinson, pasien Parkinson yang punya stok obat Eximer, tolong berbagi dan saya ganti ongkos beli dan juga pengirimannya. Di sanalah ada sosok Mas Priyatno, tinggal di Palembang, yang dia juga sudah pernah operasi. Dia mengatakan bahwa saya punya Pak, besok saya kirim. Saya sudah bertanya berapa harganya, saya ganti ongkos kirimnya. Bapak cukup ganti ongkos kirimnya saja, tapi ongkos obatnya, beli obatnya tidak usah, karena saya punya stok agak banyak dan di Palembang masih mudah untuk mencari obat itu. Dan akhirnya 100 butir cukup untuk 3 bulan aman Eximer untuk obat saat itu. Nah, itu peran dari orang-orang yang ada sekitar saya seperti itu, sampai mereka itu
menyisihkan waktu tersendiri untuk kepedulian kepada sesamanya. Seperti itu. Tidak jarang juga mereka sambil mau berangkat kerja itu mampir dananya di pagar dan memanggil saya dan meninggalkan koncong ubi wedang. Kadang singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus. Itu Mbak Tuti, istrinya Mas Moko itu, yang ketika dia ngerebus jagung, rebus ubi, teringat pada saya dan sambil berangkat kerja mampir untuk berikannya. Kemudian Mbak Novita yang rumahnya bersebelahan dengan saya juga demikian. Selalu ingat ketika mereka punya rezeki seperti itu berbagi dengan saya. Kemudian Bu Magda juga demikian. Beliau yang juga termasuk di belakang layar juga, sampai mengatakan kepada saya, termasuk Bin dan Bu Retno, kalau Pak Minto ingin masakan apa, bilang aja kepada kami, nanti saya masakan. Nggak usah iguh begewuh, tidak usah malu, tidak usah sungkan. Pengen makan apa, saya masakan. Sampai seperti itu Bu Magda dan teman-teman itu. Dan namanya dikoordinasikan lingkungan bahwa seksi ibu-ibu lingkungan dan seksi sosial itu dijadwalkan untuk berkunjung ke orang-orang yang sakit di lingkungan kami. Bersama dengan kami itu ada saya, ada Bu Mimin yang sudah almarhumah, dan juga ada Bu Sri Utami yang juga belum sembuh dari struknya. Nah, itu diprogramkan di lingkungan kami. Juga tentulah tak terlepas dari peran para bapaknya juga, bapak yang luar biasa, teman ngobrol, teman berkumpul dulunya, teman bedot pas bedot ya sekarang tidak lagi muncul keroncongnya karena ralnya sudah rusak karena kena banjir. Di sana ada Mas Donwo, ketua lingkungan kami yang luar biasa hebat, perhatian kepada anak buahnya. Kemudian di sana ada juga Cak Win, Mas Win, yang sering saya repoti untuk minta tolong pada istrinya Mbak Indah untuk mencarikan obat di rumah sakit Karolus, karena beliau perawat di Karolus kadang mendapatkan, kadang juga kosong. Tapi itu juga pengorbanan mereka kepada pengorbanan untuk saya juga. Dan Mas Win. Kemudian juga ada Mas Ignas yang mereka secara berkelompok bersama-sama dengan Mas Donmul dan dengan yang lain yang juga tawannya memprogramkan juga terkait dengan kunjungan ke rumah orang-orang yang sakit seperti itu. Mas Ignas juga ex-ketua lingkungan juga 2 periode. Kan yang pertama saya, terus Mas Ignas, terus Mas Donbo. Nah, ada juga bapak-bapak yang lain. Ada Pak Di Paulus, ada Pak Moko, ada juga Pak Ros, yang mereka juga
punya perhatian kepada orang-orang yang sakit seperti saya. Termasuk Pak Budi Prodiakon kami yang rajin memberikan santapan rohani berupa sabda Tuhan dan juga Ekaristi Suci yang dikirimkan datang ke rumah saya. Nah, itu sosok-sosok Sri Kandi yang didukung oleh bapak-bapaknya, oleh suami-suaminya yang ikut terlibat menguatkan saya hidup di dalam penderitaan, tapi bersama dengan orang-orang yang sungguh luar biasa belas kasih mereka kepada kami. Di saat kami susah, itu begitu saya rasakan kehadiran Tuhan, di mana tiap malam selalu terbangun saya itu untuk berdoa, memohon mukjizat. Di mana 2 tahun yang lalu itu, di bulan November, itu saya merasa putus asa. Tapi saya merasakan Tuhan hadir dalam diri saya, dalam keluarga saya. Akhirnya di November 2020, Tuhan menepati janjinya. Dan mukjizat di bulan Desember Paskah dan Paskah. Desember 20 dan Paskah 21. 20 dan 21. Tuhan menepati janji, mengabulkan doa saya. Ya. Itu peran para Sri Kandi dan bapak-bapaknya. Mudah-mudahan menjadi sebuah sebuah panutan bagi orang-orang yang mendengarkan berita ini, cerita ini, untuk senantiasa berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Tidak harus saat kita berada, saat kita tidak berada pun, kalau kita mau berbagi, itu hal yang baik. Sekian dulu teman-teman, sahabat-sahabatku, di dalam petikan cerita kisah perjalanan dalam memori saya yang mungkin sudah agak sudah melompat-lompat, belum terapi lagi file-file di otak saya. Oh iya, tadi ada yang terlupakan, ada peran dari Pak Agung. Pak Agung luar biasa, setiap saat siap untuk membantu kami mengurus urusan pajak, tentang pemelihara lele, kemudian ya rajin juga untuk menengok. Itu Pak Agung, luar biasa Pak Agung, terima kasih. Kemudian ada lagi Pak Lukas. Pak Lukas secara spiritual itu banyak menginspirasi saya, dimana di dalam pendidikan ya dia ahlinya, dia pakarnya, sehingga dulu ketika saya masih aktif juga Pak Lukas itu sering bertemu juga untuk saling share terkait dengan mengelola pendidikan. Beliau kepala sekolah presiden sekolah di Japabeka. Ada juga Mas Narko. Saya kangen dengan nasi kucingnya. Sudah lama tidak ketemu selama pandemi juga. Dan juga Mbak Evi, Bu Evi, Mama Evi juga yang perhatian kepada kami juga, termasuk ketika istri saya masih sugeng dulu, dia sahabatnya. Kemudian satu lagi yang
Sosok ini adalah satu-satunya orang yang berani memegang kepala saya. Ada Mbak Valen. Mbak Valen itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu datang ke rumah untuk mengambil rambut saya, untuk memangkas rambut saya, diputakin bersama Mbak Lili Martiana. Ya, itu orang-orang yang ada di belakang layar dan mensupport, membantu saya. Maaf, saya sambung lagi supaya tidak kelupaan dalam menyebut orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam atau melibatkan diri dalam mengurusi orang-orang sakit di lingkungan. Sosialitasnya begitu tinggi. Bisa sahabat-sahabatku, terlalu lama durasinya supaya tidak sia-sia saja. Kalau banyak durasi tidak dengarkan. Kalau banyak waktu panjang terlalu panjang juga tidak didengarkan yang di akhirnya. Sekian dulu dan minta tolong jangan lupa untuk mendukung saya, sehingga tombol like tolong ditekan, kemudian juga berikan komen, dan juga jangan lupa subscribe untuk video-video saya. Terima kasih, salam sehat semangat, Tuhan selalu menyertai kita bersama.